Tanda yang menyelamatkan. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Will Franzen, 61 tahun dari Cambridge, jatuh ke laut ketika ia memancing ikan marlin di dekat Kepulauan Alderman, Selandia Baru. Beruntung, tali pengaman yang dipakainya membuatnya terapung. Ia berjuang agar kepalanya tetap di atas air. Ikan hiu yang beberapa kali menghampiri tidak memangsanya. 3 nelayan, James McDonald, Max White, dan Tyler Tufts, menemukan Franzen setelah hampir 24 jam terombang-ambing di laut yang dingin. Mereka melihat pantulan sinar matahari dari jam tangannya. Kemampuan mereka menangkap tanda yang tidak biasa itu menyelamatkan nyawa Franzen. Sersan polisi Will Hamilton dari Kepolisian Selandia Baru mengatakan bahwa kejadian itu merupakan suatu keajaiban. Hari ini Gereja Katolik semesta merayakan kebangkitan Tuhan. Injil Yohanes menceritakan situasi dalam kubur yang merupakan tanda-tanda yang Yesus tinggalkan di kuburnya. Maria Magdalena, Simon Petrus, dan murid yang dikasihi Yesus berbeda reaksi ketika melihat tanda-tanda itu. Maria Magdalena melihat batu penutup kubur telah diambil dan ia tidak menemukan jasad Yesus. "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Dalam Yohanes 20 ayat 2. Reaksinya emosional, sehingga kesimpulannya salah. Simon Petrus berlari ke kubur, masuk ke dalam, dan hanya membisu di hadapan tanda yang dilihatnya. Dalam Yohanes 20 ayat 6. Ia tidak mampu menangkap pesan Tuhan. Sedangkan murid yang dikasihi Tuhan yang juga berlari bersama Petrus dan lebih dulu sampai, berhenti di depan kubur.
Saat berada di kubur kosong, ia mengamati tanda-tanda yang ditinggalkan. Ia melihatnya dan percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 8. Selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Apa yang dialami murid ini adalah cerminan iman yang matang. Berhenti bisa diartikan sebagai berkontemplasi, membuka mata batin sehingga bisa menangkap pesan yang hendak disampaikan Tuhan dari tanda-tanda yang diberikannya. Apakah kita mampu menangkap tanda yang Tuhan berikan dan mengerti pesan yang hendak Ia sampaikan? Cukup jernihkah mata batin kita untuk melihat tanda itu? Marilah kita berdoa. Yesus Tuhan dan Allah kami bersyukur atas kebangkitan-Mu. Kematian telah ditaklukkan dan pintu keabadian terbuka bagi kami. Semoga cahaya kebangkitan-Mu menghidupkan mata batin kami sehingga kami mampu menangkap kehadiran dan sapaan-Mu melalui tanda-tanda di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.